Hello Freedom People, welcome to Freedom Church Surabaya. Tepat di tanggal 25 Desember kali ini, kita akan merayakan our first Christmas celebration with Freedom Church Surabaya. Saya Pastor Sandy Malumbot bersama istri saya Sansan. Kita akan worship bareng, kita juga akan mendengarkan sermon dari Pastor Michael Tenggala dari City Freedom Jakarta. Dan sekarang, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Let's worship. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the virgin's womb. Hail the flesh of God had seen, hail the incarnate deity, pleased as man with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
Hai Freedom People, Christmas season adalah salah satu momen yang paling banyak ditunggu oleh banyak orang, terutama para pelaku bisnis. Karena justru di musim ini adalah waktu di mana mereka melipat gandakan jualan mereka. Karena semua orang kan shopping, beli kado. Nah, persentase orang untuk belanja itu meningkat drastis. Dan perputaran uang yang paling besar itu terjadi saat Natal dan Lebaran. Biasanya kalau di Indonesia ya. Nah, beberapa hari lalu sempat ada omongan, kenapa tiap kali Natal itu ambience-nya agak berbeda dengan hari-hari raya yang lain? I think itu pasti berkaitan dengan siapa yang lahir pada saat Natal. Berhubungan langsung dengan siapa yang dirayakan pada saat Natal, yaitu Raja segala Raja. Natal atau Christmas nggak bisa dilepaskan dari Kristus atau Christ. Kita bisa lakukan apa saja pada saat Natal. Mau tuker-tukeran kado, kirim-kiriman kue, makan-makan, semuanya. Tapi jika kita tidak mempunyai Kristus dalam hidup kita, maka semua yang kita lakukan nggak ada artinya. Artinya kita belum bisa merasakan Christmas atau Natal sesungguhnya tanpa punya Kristus dalam hidup kita. Nah, saya mau ajak kita semua buka Alkitab kita pada Matius 1 ayat 18 sampai 21. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sampai sini kita mestinya sadar bahwa nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu nggak bisa terlihat nggak bisa dipisahin dari kerelaan kita dalam memberi. Di gereja kita belajar bagaimana menjadi seorang yang selfless atau nggak mementingkan diri sendiri. Nah, Christmas atau Natal adalah contoh bagaimana Allah lebih mementingkan kita dibandingkan dengan yang lain. Saya selalu ingat ini statement. Malaikat jatuh, Allah buang. Manusia jatuh dalam dosa, Allah cari. Meskipun untuk itu dia harus berkorban. Firman Tuhan jelas sekali mengajarkan bahwa kasih itu tidak bisa dilepaskan dari memberi. Kasih selalu ingin menguntungkan orang lain. True love always benefits others. Itu sebabnya I have to say that gini, Jesus is the greatest gift for mankind can receive. Nggak ada lagi yang lain. Karena tidak ada hadiah lain yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Maka saya rasa sudah sepantasnya kita jauh lebih senang waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, kita ngomong-ngomong soal present, soal gift. Saya sadar begini, kita nggak bisa kasih kado ke semua orang yang kita kenal. Karena itu bisa bikin kita bangkrut kan. Apalagi kalau ada di antara kita yang temannya banyak setengah mati gitu kan. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah kalau kita menjadikan diri kita kado buat semua orang yang kenal dengan kita. Kita nggak perlu uang banyak untuk itu, tapi hal ini butuh yang namanya keputusan. Dan kalau kita berani ambil keputusan menjadi diri kita, kado buat semua yang kenal dengan kita, maka gini, saya jamin keputusan tersebut akan mengubah hidup kita. Karena pada dasarnya waktu kita memberi kepada orang yang kita kenal, kita tidak memberikan sesuatu yang jelek kan. Kalau kita sudah ngambil keputusan supaya diri kita yang menjadikan hadiah untuk orang yang kita kasihi misalnya, maka mau nggak mau, saya percaya gini, kita harus jadi orang yang lebih baik lagi. Supaya orang tersebut mendapat keuntungan dari keberadaan kita. Let's think about this. We all start our life as a gift to the world, iya kan? Pada saat kita berkunjung ke teman kita yang baru, yang punya bayi, kita bisa melihat bahwa mereka itu happy. Mereka kayak
terima kado gitu loh. But what we become when we grow up is our gift to the people around us. Saya senang terima kado. Nggak ada yang nggak suka dalam hal menerima kado. Tapi buat saya pribadi, yang lain itu bonus. Karena kado yang utama sudah saya terima waktu saya mengundang Yesus untuk jadi Raja dan Juru Selamat saya. Kado yang sesungguhnya sudah ada dalam kita. Sama halnya waktu kita baru dapat anak bayi, kita senang. Tapi the real gift adalah apa yang ada dalam bayi tersebut atau anak itu. Selama anak itu dititipkan oleh Tuhan pada kita, kita punya tugas untuk bongkar potensi dan talenta yang ada dalam anak tersebut. Supaya kado yang sesungguhnya bisa keluar. Karena itu adalah hal yang terpenting dalam hidup. And it's our responsibility untuk membantu mereka menemukan potensi mereka. Itu sebabnya gini. Talenta dalam bahasa Inggris kan sering dikatakan gini, gift. Talenta itu ada dalam diri kita. Jadi dalam diri setiap kita, Tuhan sudah titipkan satu gift. Jadi jangan cuma hidup bermodalkan apa yang kelihatan. Kalau kita bisa keluarkan gift kita, maka gift itu akan attract gifts yang lain. Ability will attract abilities. Like attract likes. Coba perhatiin gini. Semua orang yang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang berhasil mengeluarkan gift-nya dia. Atau mereka berhasil mengeluarkan talenta dalam diri mereka. Gini, tapi akhirnya gini. Yang terpenting dalam hidup bukan cuma bagaimana menarik gift-gift yang lain pada kita. Tapi bagaimana kita bisa menikmati dan menjaganya. Sebagai contoh gini, satu waktu yang lalu saya pernah baca Tiger Woods di-cut kontraknya oleh Tag Heuer. Karena akhirnya dunia tidak hanya tertarik pada talent, tapi pada karakter. Karakter adalah wadah untuk bisa menampung semua gift yang ada. Kalau karakter itu tidak ada, maka dunia akan sulit untuk respect the real gift. What impressed me is not just to see talents bursting out, but when I see discipline, commitment, integrity among us. Kalau saja malam hari ini melihat pada diri sendiri dan sadar kita belum jadi the best version of ourselves, let us start improving ourselves. Supaya dari hidup kita, people get to see Jesus. And our community get to taste the goodness of God from our life. Nah, satu kali saya baca tweet dari satu hamba Tuhan terkenal yang bernama John Burns. Dan dia tweet gini, every right choice we make, especially in the face of temptations, is a gift we give to the world that keeps on living for generations to come. Artinya gini, setiap keputusan yang benar yang kita ambil pada saat berhadapan dengan masalah, pencobaan, adalah kado yang besar yang kita berikan pada dunia ini. Dan akan terus bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Oke, saya aware bahwa hari ini mungkin nggak semua orang bisa celebrate Christmas, bisa pesta Natal. Saya aware nggak semua orang hari-hari ini ya mengalami breakthrough yang dia mau. Mungkin ada beberapa dari kita yang ya masih harus struggling. Saya aware juga orang-orang ada yang berada pada satu musim yang mungkin impossible. Tapi hear me out. Keputusanmu untuk tetap datang ke gereja, tetap tertanam di dalam gereja, tetap melayani dengan selfless mentality. Most importantly, tetap mengasihi dan percaya pada Tuhan, terlepas dari keadaan dan masalahmu, adalah satu inspirasi untuk generasi selanjutnya. It's a gift from you to your generations. So tetap berakar dalam firman Tuhan dan percaya your breakthroughs will come eventually. Terobosan akan datang dalam hidup kita. Merry Christmas. Gimana guys? Terberkati dengan sermon dari Pastor Mike Tenggala? Satu hal yang pasti, di tahun 2025 ini mari kita tetap pegang janji Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa.
Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan selama tahun 2024. Dan kami menatap tahun 2025 Tuhan dengan kesungguhan hati kami dan fokus kami kepada Engkau. Biarlah setiap kehidupan kami terpancar kasih-Mu dan bisa memanifestasikan kasih-Mu dalam setiap orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi Tuhan, kami ingin bersandar dan berpegang teguh pada Engkau sendiri sebagai sandaran terutama untuk kami melangkah di tahun 2025. Sekali lagi terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat semuanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, saya Pastor Sandy Malumbot dan istri saya Sansan, kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.